Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Tami. Saya perwakilan dari kelompok 2, mata kuliah dasar manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul perencanaan dan rencana. Dengan anggota kelompok Maulina Dwi Astuti, Wahyu Tami, Arianti, Naija Riki Arvendi, dan Abila Zamzami. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin-poin dari perencanaan dan rencana. 1. Pengertian perencanaan dan rencana manajemen. 2. Asas-asas perencanaan. 3. Jenis-jenis rencana. 4. Keuntungan dan kerugian perencanaan. Yang pertama, pengertian perencanaan dan rencana manajemen. Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan serangkaian keputusan untuk mengambil tindakan di masa yang akan datang, yang diarahkan kepada tercapainya tujuan-tujuan dengan sarana yang optimal. Perencanaan adalah salah satu fungsi organik dalam manajemen, merupakan bagian integral dari fungsi-fungsi organik lainnya di dalam manajemen. Yang kedua, asas-asas perencanaan manajemen. Berikut adalah asas-asas perencanaan manajemen. 3. Jenis-jenis rencana. 1. Tujuan. 2. Kebijaksanaan atau polisi. 3. Prosedur. 4. Rule. 5. Program. 6. Budget. 7. Metode. 8. Strategi. Rencana berdasarkan waktu. 1. Rencana jangka pendek. 2. Rencana jangka menengah. 3. Rencana jangka panjang. Rencana berdasarkan tingkatnya. 1. Rencana strategik. Menurut R.G. Mudrik, J.E. Ross, rencana strategik adalah konfigurasi tentang hasil yang diharapkan tercapai pada masa depan. 2. Rencana koordinatif. Mengarahkan jalannya pelaksanaan sehingga tujuan yang telah ditetapkan itu dapat dicapai secara efektif dan efisien. 3. Rencana operasional. Perencanaan operasional memusatkan perhatian pada apa yang akan dikerjakan pada tingkat pelaksanaan di lapangan dari suatu strategi. 4. Keuntungan dan kerugian perencanaan. Keuntungan perencanaan. 1. Dengan perencanaan, tujuan akan menjadi jelas, objektif, dan rasional. 2. Perencanaan menyebabkan semua aktivitas terarah, teratur, dan ekonomis. 3. Perencanaan akan meningkatkan daya guna dan hasil guna semua potensi yang dimiliki. 4. Perencanaan menyebabkan semua aktivitas teratur dan bermanfaat. 5. Perencanaan dapat menggambarkan keseluruhan perusahaan. 6. Perencanaan dapat memperkecil risiko yang dihadapi perusahaan. Kerugian perencanaan. 1. Perencanaan akan membatasi tindakan dan inisiatif para bawahan. 2. Perencanaan menyebabkan terlambatnya tindakan yang perlu diambil dalam keadaan darurat. 3. Informasi yang dibutuhkan untuk meramalkan masa yang akan datang belum tentu tepat, sehingga manajer tidak dapat secara pasti meramalkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. 4. Biaya yang diperlukan untuk perencanaan cukup besar, bahkan dapat melampaui hasil yang akan dicapai. Kesimpulan, perencanaan adalah suatu proses untuk menetapkan di awal berbagai hasil yang ingin dicapai pada masa yang akan datang, sedangkan rencana adalah produk dari perencanaan. Dengan adanya perencanaan, maka sesuatu yang dituju dan menjadi jelas, terarah, meningkatkan daya guna dan hasil yang sesuai dengan tujuan. Sedangkan kerugiannya, perencanaan akan membatasi tindakan dan inisiatif para bawahan dan menyebabkan terlambatnya tindakan yang perlu diambil dalam keadaan darurat. Terima kasih. Presentasi dari kami. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Terima kasih.